Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah dari mata kuliah Probabilitas dan Statistik kelas E. Di sini saya akan melakukan perhitungan probabilitas pada Excel pada coronavirus di dunia. Saya mengambil datanya pada Google Berita. Ini beritanya. Ini adalah datanya. Ini data-datanya ya. Ada 20 data saya ambil di sini. Oke, langsung saja pada data Excel-nya. Pertama, saya akan uji coba pada Lilyforce. Pertama, setelah kita mendapatkan data-data ini, pertama pada rata-rata kita buat sama dengan average. Kita sorot dari data awal sampai data akhir, lalu enter. Selanjutnya pada standar deviasi sama dengan stdev. Nah, di sini sudah ada stdev. Kita sorot dari data awal di sini sampai data terakhir. Kita enter lagi. Kemudian pada z-score sama dengan buka kurung data ini. Data yang X itu kita kurangkan dengan rata-rata. Jangan lupa untuk kita kasih $, untuk mengunci tutup kurung. Kita bagi dengan standar deviasi. Data yang standar deviasi kita kasih juga $, ya. Oke, enter. Kita langsung ke bawah seperti ini. Untuk FZI sama dengan nomdis pada data yang nomdis pada data yang D3 ini. D3 kurung enter. Oke, selanjutnya kita sorot ke bawah lagi untuk mendapatkan hasilnya. Untuk SZI itu sama dengan data yang ini kita bagi dengan total datanya 20 sama dengan 0,5, ya. Tarik lagi. Selanjutnya untuk ABS difference sama dengan ABS data FZI kita kurang dengan SZI. Enter. Selanjutnya kita tarik ke bawah lagi. Kita akan total dari ABS difference-nya. Sum. Kita sorot dari data awal ABS difference sampai yang akhir. Enter. L tabelnya udah menjadi ketetapan 0,19. Dari perhitungan ini, di sini kita kasih L tabel, ya. Tunggu ya. Ini. Lebih dari ini. Dapat kesimpulan bahwa maka data tidak terdistribusi normal.
Selanjutnya pada korelasi, ini jumlah kasusnya, ini jumlah yang meninggal. Langsung saja yang X-nya, yang pertama data X, data X dikurang dengan pertama-tama kita jumlahkan terlebih dahulu yang ini sama dengan sum untuk sum data X-nya dulu, enter. Setelah itu sum untuk jumlah untuk data Y-nya, enter lagi, sum. Oke, untuk rata-ratanya sama dengan average. Kita sorot data X-nya dari awal sampai akhir, enter. Selanjutnya rata-rata untuk nilai Y-nya, kita sorot lagi dari sini sampai ke sini, enter lagi. Selanjutnya simpangan baku sama dengan stdef. Kita sorotnya di sini sampai ke sini, enter. Sama dengan stdef. Sini sudah ada, oke. Dari data ini sampai ke sini. Oke. Selanjutnya untuk nilai ininya sama dengan nilai X di sini dikurang rata-rata dikurang dengan rata-rata. Tunggu, ini salah. Nilai X-nya dikurang dengan rata-rata. Jangan lupa untuk dikasih dolar. Oke, kita enter. Oke, nilai X-nya sudah dapat, kita tarik ke bawah. Selanjutnya nilai Y sama dengan data Y-nya yang pertama dikurang dengan rata-rata yang Y. Jangan lupa untuk memberi dolar. Kita enter. Kita tarik lagi. Selanjutnya X kali Y, berarti kita buat sama dengan X dikali Y. Ini hasilnya. Langsung saja kita jumlahnya, sum data awal sampai akhir, kita enter. Ini jumlah datanya, kita masukkan ke korelasi persen yang manual sama dengan sigma XY, berarti sigma X kali Y yang ini kita bagi, buka kurung, N ini jumlah datanya 20 kurang 1, 20 berarti 19. Kita kalikan dengan ini simpangan bakunya yang X, kita kali lagi dengan simpangan baku yang ini, tutup kurung, enter. Untuk yang otomatisnya kita buat persen data yang X, titik koma, lalu data yang Y, tutup kurung, oke. Selanjutnya untuk regresi. Oke. Selanjutnya regresi. Ini data negaranya, jumlah kasus Y, X1, X2, X3. Langsung eksekusi, kita sama dengan X1 kali Y. X1 sini kali dengan Y.
Oke, kita enter. Tarik ke bawah. Oke, selanjutnya yang X2Y sama dengan X2 kali dengan nilai Y. 2Y, oke. Enter. Tarik ke bawah. Selanjutnya X3Y sama dengan X3, data yang X3 kita kalikan dengan Y. X3Y. Enter. Kita tarik ke bawah. Selanjutnya X1, X2. Ini X1 dikali X2. 1, X2. Oke, kita enter. Tarik ke bawah lagi. Yang X1, X3. X1 kita kalikan sama X3. 1, X3. Oke. Enter. Tarik. Yang data selanjutnya X2 dikali X3. X2, X3. Kita enter. Tarik ke bawah lagi. Yang data yang ini sama dengan X1. X1 kita pangkatkan 2. Enter. Tarik ke bawah. Selanjutnya X2 pangkat 2 sama dengan X2 data ini di sini kita pangkatkan 2. X2 pangkat 2. Oke, enter. Kita tarik. Yang data X3 sama dengan data yang X3 kita pangkatkan 2. Enter. Tarik. Oke. Setelah itu kita buat jumlahnya dengan rumus sum dari atas sampai yang ke bawah. Kita enter. Nah, setelah itu kita tarik ke samping. Oke, hasilnya sudah dapat jumlahnya. Selanjutnya kita buat yang matriks A. Rumus matriks A itu ke sini dulu ya. Rumus dari matriks A itu N. N itu adalah jumlah dari datanya, maka di sini kita buat 20. Setelah itu hasil dari X1. Hasil dari X1 ini ya, sama dengan ini. X1. Oke, kita enter sama dengan setelah itu hasil dari X2. X2 ini. Kita enter. Selanjutnya yang ini sigma X3 tuh hasilnya X3. Oke. Selanjutnya sigma X1 sama dengan ini hasilnya. Enter. Selanjutnya X1 kuadrat. X1 kuadrat ini. X1 kuadrat, oke. Buat sama dengan. Setelah itu X1 kali X2 hasilnya. Kita enter. Setelah itu X1 kali hasil dari X1 kali X2.
X1 kali X2. Yang kolom 3 buat sama dengan X2, enter, sama dengan X1 kali X2, X1 kali X2 di sini, enter, sama dengan X2 pangkat 2, X2 pangkat 2 di sini, enter, sama dengan, setelah itu X2 kali X3 hasilnya, X2, X3, enter. Selanjutnya kolom yang keempat sama dengan X3, X3 ini, setelah itu sama dengan X1 kali X2, X1 kali X3, X1 kali X1 kali X3 ini, enter. Setelah itu yang ini X2 kali hasil dari X2 kali X3, X2 X3 ini, X2 X3 X2 X3. Selanjutnya X3 pangkat 2, X3 X3 pangkat 2. Selanjutnya yang untuk H-nya sama dengan Y-nya, data yang Y, hasil dari data Y sama dengan X2Y, X2Y yang ini, X1Y dulu, X1Y, kita enter, sama dengan, selanjutnya X2Y, terusnya X3Y, X3Y, sini, enter. Setelah itu pada matriks A3 A1 ini yang H ini dipindahkan ke depan. Kolom yang H pindahkan ke depan, yang ini, enter. Yang data yang ini kita ikutin saja. Ini sama juga. Ini juga akan mengikuti yang di atasnya. Yang untuk H-nya tuh yang ini berpindah, berarti yang ini berpindah ke sini lagi. Selanjutnya yang matriks A2, yang A2 sama dengan, kita ikutin yang di awal yang ini, sama dengan selanjutnya maka yang X2 ini akan menjadi yang kolom H. Ini akan ikut dengan atasnya. Ini juga. Yang selanjutnya berarti ini yang H ini ke sini, berarti nilai yang kolom kedua ini pindah ke sini. Kita tarik. Oke. Selanjutnya untuk matriks A3 kita buat sama dengan ikutin yang ini. Yang A3 ini kolom yang ketiga yang berpengaruh, yang berubah, sama dengan ini kita ikuti.
Nah, yang ini akan menjadi kolom H. Selebihnya akan mengikuti yang di atasnya. Enter, kita tarik. Nah, selanjutnya yang H ini, maka yang data yang ini, yang data kolom ketiga nih, yang 133 nih ke belakang. Yang matriks A4, yang kolom keempat yang akan berubah. Ini akan ngikut seterusnya kolom kedua sama kolom ketiga sama juga. Oke, kolom keempat, kolom 4 ini menjadi kolom H. Nah, ini baru dia pindah posisi ke sini. Oke, kita buat det A-nya, rumusnya det m det term. Untuk mencari det A, kita sorot dari kolom 1 sampai kolom 4. Kita enter. Selanjutnya det A1 rumusnya sama dengan det term md term. Kita sorot dari sini ke sini. Oke, enter. Yang det A2 sama dengan md term. Kita sorot dari sini datanya ke kolom 4. Kita enter. Selanjutnya yang md det A3 kita sorot dari sini ke sini. Kita enter. Kemudian det A4 kita sorot datanya dari sini ke kolom 4 juga. Kita enter. Untuk menentukan B1 adalah sama dengan ini D1 dibagi det A1 dibagi det A. Hasilnya 636. Ini hasilnya. Setelah itu untuk mendapatkan nilai B2 ini det A2, hasil det A2 kita bagi dengan det A. Ini hasilnya. Untuk det A3 sama dengan det A3 kita bagikan sama det A. Enter. Untuk B4 juga det A4 kita bagi dengan det A. Enter. Di sini ada soal permisalan contoh itu ya. B1 tambah B2 X1 tambah B3 X2 tambah B4 X3. Di sini saya akan buat misalnya X1-nya tuh 2, 3, X2-nya 3, X3-nya 4. Oke, di sini kita buat dulu ya. B1, oke, kita enter. Dengan yang B2. Ini yang B3. Ini yang B4. Kita langsung eksekusi sama dengan B1 yang ini. B1 ditambah B2
B2 dikali X1, kita tambah lagi dengan B2 kita kali dengan X2, lalu kita tambah lagi B4 kita kali dengan X3, kita enter, hasilnya 60532. Selanjutnya kita akan coba dengan menggunakan regresi secara otomatis. Pertama kita cari file, add ins, pilih analysis toolpath, oke. Setelah itu sudah kita pilih di menunya ini data, di sini akan menemukan data analisis. Pertama kita cari dulu namanya regresi, di sini sudah ada, tekan oke. Di sini saya pindahkan dulu gambarnya. Oke, kita coba lagi. Regresi oke. Ini udah checklist. Ini untuk data yang Y. Kita enter nilainya. Salah. Ini kali oke. Nilai Y-nya selanjutnya nilai X. X-nya kita sorot dari sini ke sini. Lalu kita pencet OK. Di sini telah terlihat. Ini hasilnya. Ctrl C. Tekan bandingkan. Ctrl V. Hasilnya sudah sama ya. 63, 6500, 895. Yang ini min 0,061, yang X variabel satunya sudah mirip yang ini. Yang 0,0684 sudah mirip dengan ini. 98, yang X variabel 3-nya 05792 sudah sama. Itu yang sudah saya presentasikan. Terima kasih.